Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang lagi di BTW Bunga Talk Sweet. Di sini tempat untuk saling berbagi dari hati, menyatukan intuisi sampai nanti saatnya tiba di penghujung hari. Alright, malam ini aku kedatangan narasumber spesial. Ini juga lagi hujan besar dan kayaknya pas banget ngobrol sama narasumber aku yang ini. Keunikannya dia adalah seorang lelaki yang punya karismatik dan dia ini punya banyak cerita hidupnya, tapi dia biasanya meluapkannya bukan lewat tulisan, bukan lewat musik, bukan lewat apa-apa, tapi lewat tato. Ini hal menariknya. Mari kita ulik dari teman aku ini, yang nanti bakal cerita-cerita tentang bagaimana sih cerita tatonya itu. Siapakah dia? Mari kita telepon. Oh iya, ini spesial banget karena narasumbernya biasanya kalau kita nelfon nada deringnya dari WA. Nah, ini bukan dari WA. Spesialnya begitu. Plus. Mari kita telepon. Dan ini narasumber aku, G Ramadan. Yeay. Halo. Apa kabar, Kak G? Alhamdulillah baik. Ini lagi lockdown kayak gini habis dari mana? Tadi habis nganterin teman sih. Oh, ke bukan rumahnya. Bukan main. Main sekalian. Oh, nakal nih ya, nakal. Nggak apa-apa lah, yang penting gak ke tempat rame. Enggak sih, maksudnya mainnya dekat rumah dia juga sekalian. Sekitar rumah-rumahnya dia. Biasanya juga kok kalau lagi di rumah main di sekitar rumah sih. Bosan gak sih di dalam rumah terus? Iya sih. Ini KG di rumah yang di tempat dingin-dingin itu? Enggak, sekarang lagi di kosan, kan besok kerja. Oh, jadi kalau misalkan kerja itu KG berarti tinggalnya sekarang di kosan dulu gitu, nggak pulang ke rumah? Iya, jadi kalau kerja kan maksudnya sekarang PSBB belum berlaku, terus masih belum jelas ketentuannya dari kantor, jadi ya masih kerja dulu sih. Oke, nah terus ini aku suka lihat di story nih, sekarang kerjanya naik sepeda ya? Iyalah, biar sehat. Wih. Itu baru berapa hari ya? Belum ada seminggu, pokoknya lagi ya dari dulu sebenarnya pengen sepedaan, cuman nggak sempat punya sepeda, baru kesampean beli kemarin. Akhirnya dipakai kerja sih, dipakai olahraganya mah nggak terlalu, belum malah. Emang jarak dari kosan ke tempat kerja dekat? Sekitar 1 kilo ada kali ya, 1 kilo, ya 1 kiloan lah, nggak nyampe mah. Oh, berarti deket. Lumayan lah ya, dekat. Dekat kok, dekat ha. Oke, menarik. Terus sekarang kesibukan selain kerja nih, kalau misalkan nggak lagi lockdown, biasanya ngapain aja Kak? Main Dota. Masih suka main Dota? Emang masih musim ya Dota? Masih. Kalau main Dota, nonton film, nonton Netflix, serial TV, kalau enggak film, kalau enggak ngapain ya, ngedit foto, iseng gitu. Gitu aja lah hari-hari. Dan suka juga ini ya, kayak hangout sama teman-teman ya. Kayaknya intens juga tuh hangoutnya. Dulu sebelum lockdown, nggak ada lockdown sih di kita ya. Sebelum karantina mandiri, sering hampir tiap hari nongkrong. Cuman sekarang udah nggak pernah sama sekali. Oke, berarti jangka waktu KG untuk stay di rumah aja atau misalkan di kosan aja, range-nya lebih sering keluar apa diem? Sekarang diem. Semenjak pengumuman untuk karantina mandiri, lebih seringnya di kosan. Kalau sebelumnya? Kalau sebelum itu masih sering main, anak-anak juga kan masih sering keluar. Kamu juga pasti sering keluar kan dulu? Iya sih, aku lihat juga. Kayaknya berlaku di kita buat karantina mandiri itu kayaknya baru pertengahan Maret deh. Jadi baru efektifnya Maret pertengahan 15-an ke atas gitu. Aku juga suka ngeliatnya kayak semenjak KG udah lulus nih dari kampus, dan udah nggak pernah, ya jarang-jarang lah ya ke kampus, kayak benar-benar sibuk gitu, benar-benar produktif banget. Ngapain ke kampus juga, nggak ada urusan. Dulu mah sering sih, bukan sering, kayak nongkrong, soalnya anak-anak dulu kan waktu aku masih baru lulus, anak-anak belum semuanya lulus kan. Iya. Jadi masih ada yang suka nongkrong di kampus, masih sering mampir ke kampus ngobrol, nongkrong. Dulu bahkan sebelum lulus juga kan KG udah punya kerjaan kan? Udah, dari semester berapa? 5 kalau nggak salah. 5. Oke, udah full time itu. Udah full time? Iya. Kok bisa? Terus bagi waktu sama kuliahnya gimana? Nggak dibagi waktu, nggak kuliah. Oke. Aku udah ngebahasinnya di podcast aku waktu yang tentang ngebahas kuliah sambil kerja. Oh, sama temen. Oh, berarti salah aku belum denger.
Belum denger ya? Iya. Baru dibahas beberapa seminggu yang lalu tentang kuliah. Enggak kuliah, serius. Tapi nilai lancar-lancar aja? Lancar, nggak ada mula, nggak ada SP, nggak ada ujian khusus, nggak ada bayar. Nggak ada, ya itu nyogok-nyogok ke dosen nggak ada? Nggak ada, gila. Wih, mantap sih. Serius nggak ada. Kok bisa? Beruntung. Nggak tahu, aku kayaknya beruntung doang sih. Pintar mah enggak, tapi beruntung. Oke, ini buat yang dengerin juga kalau misalkan kalian merasa emang mager-mager banget, lebih baik kayak kerja aja daripada mager kuliah. Betul. Tapi nggak gitu juga, Iya sih, maksudnya. nggak. Kuliah juga bentuk tanggung jawab kalian sama orang tua atau sama ya yang penting sih sama diri sendiri. Cuman kan kalau kalian masih dibayarin buat kuliah, ya udah tanggung jawab buat orang tua kalian yang udah ngebayarin gitu. Betul, setuju. Terus kerjaan pertama itu pas udah full time itu kerja di bagian apa gitu kan? Dari dulu moto sih, fotografer sama editor. Oh, jadi emang udah spesialisnya di situ kali ya? Udah di situ, dari dulu dapat kerjaannya di situ dan emang nyarinya ya di situ. Dan nyamannya juga di situ? Nyamannya jelas di situ. Ada apa ya? Kayak kepikiran untuk selain di situ nggak dapat kerjaan tapi selain di bagian itu gitu? PNS gitu contohnya, nggak mau. Kenapa? Cuman kalau ada yang challenging kayak yang lain gitu ya, kayak ya yang menantang cuman nggak terlalu ribet juga gitu dan masih bisa aku lakuin, kayaknya mau aja deh. Yang nggak formal banget gitu? Iya, bahkan kalau kantoran udah pernah nyobain sih, jadi untuk kantoran kayaknya fix nggak bakal sih. Kenapa? Gak terlalu suka kerja di kantoran. Terlalu serius ya? Tiap hari ya kayak gitu aja siklusnya. Tapi ya namanya semua kerjaan pasti siklusnya sama kan. Cuman kalau untuk kantor benar-benar yang aku rasain waktu itu kayak robot sih, jadi males aja, nggak cocok. Buat aku ya, maksudnya ini kan personal statement doang gitu. Oke. Nah, terus ini nih yang aku tadi di awal lagi openingan membahas tentang hal menarik dari seorang G. Ramadan. Apa yang menariknya coba? Bentar, sebelum ke menariknya. Nama asli KG tuh siapa sih? Nama asli Gian Ramadan Subrata. Subrata itu nama bapak aku. Gian itu dari nenek aku. Artinya apa ya? Gian tuh besar kalau nggak salah. Nggak tahu lah pokoknya gitu. Ramadan ya karena lahir bulan Ramadan. Oh, nah terus kenapa akhirnya dinamain jadi G? Wah, nama G itu sebenarnya terlalu dalam ya kalau diceritain karena melibatkan adalah zaman dulu. Cuman singkatnya gitu ya, singkatnya juga dari nama Instagram. Jadi awalnya itu bikin Instagram tuh sekitar tahun berapa ya, udah lama lupa tahunnya. Pokoknya pertama kali bikin Instagram untuk fotografi, untuk akun fotografi aku kan, itu tuh udah nggak bisa kalau pakai Gian R. Terus nah di situ nyari kombinasi nama, akhirnya iseng nyobain pakai nama GERMDHN disingkat gitu kan. Oh iya. Sebenarnya nggak pakai E, jadi G doang, GERMDHN. Cuman nggak bisa juga, jadi aku tambahin E. Nah jadi GERMDHN. Nah setelah itu kenal sama orang, ikutan komunitas, di situ jadi dipanggilnya G. Oke, dari situlah akhirnya sampai sekarang orang-orang juga manggilnya G aja gitu kan? G. Dan aku juga kalau ngenalin ke orang ya udahlah G aja biar sama semuanya. Dan aku juga nyamannya dipanggil itu Gian, soalnya udah ada juga namanya Gian di kampus. Tapi aku pun sampai sempat kepikiran gitu ya, sebelum tahu nama asli KG yang asli itu emang namanya G gitu, aku mikirnya gitu. Ternyata namanya Gian Ramadan. Oke, menarik. Betul, gitu. Jadi dari Instagram awalnya tuh username. Nah, sekarang aku mau bahas tentang intinya nih. Hal menarik dari seorang G. Ramadan adalah punya banyak cerita hidup yang dituangin bukan lewat tulisan, bukan lewat lagu atau apa, tapi lewat tato. Bener gak sih? Betul. Nah, sangat betul sekali. Pertama kali kepikiran untuk tato itu kapan? SMP. Serius? Dari siapa? SMP tuh aku SMP bisa dibilang udah nakal banget gitu ya. Aku tuh udah nakal dan dari situ sebenarnya pikiran tato bukan karena nakalnya, cuman ngelihat orang yang tatoan kayak
musisi-musisi gitu, Hmm. band zaman dulu gitu, tatoan keren gitu, jadi kayak anjing pengen tatoan gitu. Akhirnya ya udahlah, cuman ditaruh di dalam diri doang bahwa pengen tatoan. Cuman pas kemarin kuliah, awal-awal kuliah itu ya udahlah, akhirnya mutusin buat bikin tato. Nah, awalnya kan cuman sekedar ngelihat orang yang tatoan tuh keren. Belum kepikiran bahwa belum Kenapa? kepikiran bahwa orang tuh bikin tato tuh ternyata maknanya dalam banget, itu belum pas SMP. Belum lah, karena nggak tahu kalau misalkan tato itu artinya apa, kayak ya udah keren aja gitu. Oke. Nah, pas kuliah akhirnya baru Pas kuliah baru kepikiran buat tato, dan sebelum tato juga udah mikirin dulu apa sih yang mau digambar di badan gitu, karena kan permanen. Dan pertama kali untuk mau tato itu di bagian apa? Sebenarnya awalnya itu pengennya di dada, cuman malah nggak tahu kenapa pas hari H mau natonya gitu, pas seminggu sampai hari H mau nato mikir-mikir kayaknya pengen di tangan deh, pengen di tangan sebelah kanan di bagian punggung tangan ini nih, dari pergelangan sampai siku. Dan itu mikirnya tuh kenapa pengen di tangan, karena wah kayaknya pengen kelihatan orang, udah intinya gitu. Oh, pertama kalinya kayak gitu. Pasti itu. Terus pas awal nih, kenapa? Pas awal tuh KG pasti kan ya minta izin dulu kan ke orang tua atau enggak? Enggak, aku minta maaf. Oh, jadi nggak minta izin, lebih baik minta maaf gitu. Ini kayaknya konsep-konsep orang, ya paham. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Nah itu. Enggak sih, sebenarnya nggak selalu kayak gitu, cuman kebetulan dalam kasus ini aku minta maaf daripada minta izin gitu loh. Terus responnya apa waktu itu? Ya udah, mau gimana lagi. Terus orang tua aku tuh tipikal yang kayak ya udah bisa bertanggung jawab, apa yang dilakuin sama anaknya ya terserah lah gitu. Nah, atau konsekuensinya anaknya yang nanggung, kalian yang nanggung, jadi ya udah gitu, duit kalian gitu istilahnya. Oke, nah itu pas pertama kali ditato kuliah semester berapa? Semester berapa? 3 kalau nggak salah. 3 ya, 3 apa 2? 3 deh kayak. Awal-awal banget berarti ya? Masih awal kuliah. Nah, tato pertama itu ada ceritanya? Ada. Apa tuh ceritanya? Jadi, anjir, aku sebenarnya nggak pernah cerita tentang tato aku bahkan ke orang terdekat gitu ya. Iya, berarti ini fresh from the oven banget. Serius, cuman di sini juga aku nggak bakal nyeritain semuanya sih. Iya. Jadi sorry ya, karena menurut aku beberapa cerita bakal aku simpan sendiri dan benar-benar orang yang aku percaya buat sharing tentang cerita di balik tato ini gitu loh. Nah, tato pertama ini 2000 berapa ya? Ya pokoknya semester 3 kuliah. Lagi suka-sukanya sama Batman waktu itu. Dia dari dulu udah suka sama Batman, cuman waktu tahun itu kayak wah lagi hype banget lah aku teh sama Batman. Habis itu pengen nato, terus kan kondisinya waktu itu lagi kayak gimana ya? Lagi nggak stabil lah kayak gitu kan. Masih tidak stabil secara mental dan masih apa ya? Masih ada galau yang gitu-gitulah pokoknya. Galaunya bukan sama pacar, cuman banyak lah masalah-masalah gitu kan. Sampai masalah nggak seberapa, cuman pada saat itu belum kuat aja kali ya. Terus akhirnya ada quotes Batman tuh di situ waktu pas pengen tato tuh. Apa tuh? Quotesnya pokoknya waktu itu kondisinya si Batman lagi ngelawan Superman. Terus kan si Batman ini nggak punya super power kan. Iya. Dia ya manusia biasa lah gitu, the best detektif doang kan, dan kekayaannya dan lain-lain dan kepintarannya. Akhirnya dia bilang ke Superman bahwa dia nggak punya kekuatan, satu-satunya kekuatan yang dia punya itu nggak pernah nyerah, udah. Makanya tatonya ini my power is never give up gitu. Oke, itu pertama tato berarti langsung tulisan itu? Iya, my power never give up, my power _2 never give up. Nah, selama punya tato itu apakah jadi termotivasi? Jadi tiap kayak lagi down atau apa terus ngelihat tato itu jadi semangat lagi gitu, Kage? Beberapa momen sih enggak, karena tetap aja namanya manusia, tetap aja ada down-downnya dan ada saatnya buat nyerah dan gak sanggup gitu ya. Cuman gak tahu kenapa ya pasti ada sedikitnya motivasi sedikit. Udah nempel di badan nih, masa iya gak dilakuin gitu kan. Jadi ya udah kadang memotivasi lah. Oke, nah sekarang dari awal tato itu sampai ke sekarang ada berapa
gambar yang udah nempel di badan KG? Bentar ya, hitung dulu. Serius dihitung. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 gambar. 17 gambar? 17. Dalam waktu berapa tahun? 3 tahun. Wow. 2 tahun, 3 tahun. Itu semuanya punya momen tersendiri setiap gambarnya? Enggak, ada yang random kok. Contohnya yang random tuh apa? Yang random nih ada gambar. Aku tahu, aku bisa. Nah, itu aku baru menebak. Pisang Andy Warhol. Terus apa lagi? Udah sih kayaknya itu yang paling random. Sisanya mah ya paling tanggal lahir, band favorit. Oh, ada sampai band favoritnya juga? Ada Paramore. Logo Paramore kan ada nih di tangan Oh sebelah iya, kanan. aku lihat. Iya tahu. Nah, terus sekarang juga udah nyampe ke kaki ya? Kaki, dada, udah. Punggung? Belum. Itu bakal ada rencana nambah lagi, KG? Pasti. beres ini kayaknya aku harusnya bulan ini awal bulan ini tuh aku nambah buat full sleeve di tangan sebelah kiri, cuman ya karena corona teh ya tuh. Iya sih. Terus kalau misalkan udah rencana ngetato gitu ya, pernah kepikiran kayak awalnya cuma 1 gambar sih, tapi kayaknya pas dilihat kayak kosong, nambahin lagi deh gitu, pernah gak sih? Pas natonya atau pas setelahnya? Pas tatonya. Pas natonya enggak. Pas natonya udah disiapin bagian mana yang mau diisi, gambarnya apa. Aku udah nyiapin gambarnya, udah aja. Tato. Setelah itu baru ngaca-ngaca, kok kosong, nambah lagi gitu biasanya. Oke. Tapi sejauh ini belum pernah ada penyesalan. Pernah nato mungkin atau ya pokoknya yang soal pisang tato sih sebenarnya. Yang pisang. Cuman gak nyesal banget, kayak ngapain ya waktu itu gambar pisang itu. Tapi ya udahlah. Kocak. Iya, aku pernah nanyain jelas. itu langsung deh. Kayaknya kenapa ada gambar pisang gitu. Iya, aku juga bingung sebenarnya itu. Gak apa-apa lah, lucu tapi. Dan kalau misalkan dari cerita keseluruhan gambar tato, yang paling menarik itu cerita di bagian tato yang mana? Cerita di bagian tato yang sebelah kiri, yang full 1 tangan. Pokoknya ini gambarnya ada gambar kompas, maps, terus ada gambar laut, perahu, sama jangkar. Itulah ceritanya. Cuman kayaknya yang ini aku jarang cerita ke orang-orang sih, karena ini pengalaman hidup banget. Nah itu aku juga pas pertama dengar kayaknya ini emang bener-bener perjalanan hidup ya, karena dalam banget. Makanya aku jarang sih cerita ke orang-orang tentang ini. Ya aku ceritain sebagian kecilnya aja paling. Terus setelah akhirnya memutuskan ditato nih kan, terus kan tadi udah bilang soal orang tua, akhirnya ya udah kalau emang bisa bertanggung jawab nggak apa-apa. Nah setelah itu rasa tanggung jawab KG setelah ditato kan mungkin sekarang bekerja gitu, pernah kepikiran untuk kayaknya nggak akan keterima di kerjaan atau kayak gimana, pernah nggak? Untuk masalah itu maksudnya, pertama kali aku nato itu tuh adalah bentuk deklarasi bahwa aku nggak bakalan kerja di tempat yang gak nerima orang tatoan. Oke. Secara tidak langsung korporat dan perusahaan-perusahaan formal gitu ya, instansi formal gitu. Itu jadi ya aku dari situ udah pertama, bahkan sebelum nato udah istilahnya deklarasi buat diri sendiri ya, nggak bakal kerja di situ gitu loh. Aku bakal berusaha di jalan yang aku mau. Dan alhamdulillahnya emang dapat gitu ya? Alhamdulillahnya dapat. Terus sekarang udah di ranah pekerjaan yang memang KG nyaman banget, terus emang passion banget gitu. Pernah kepikiran istilahnya bangga gitu sama diri sendiri sudah mencapai di titik ini? Dibilang bangga, pastilah bangga, setidaknya pasti ada bangga. Cuman kalau dibilang puas belum gitu loh. Tapi pernah ada kepikiran ini nggak KG? Ngerasa nyesel udah pernah melakukan hal tatoan ini gitu? Enggak lah, nggak pernah. Karena dan nggak akan pernah sih. Oke, keren sih. Karena ya kalau misalkan ragu-ragu dan takut nyesel ya nggak usah nato lah.
Oke, betul setuju. Nah, sekarang kalau misalkan sisi balik dari seorang G Ramadan yang orang nggak tahu tuh apa sih? Selain dari cerita-cerita yang ditato. Sisi aku orangnya apa ya? Bingung anjir kalau ditanya kayak gitu sebenarnya. Apakah ternyata seorang G Ramadan itu yang terlihat Serem. Iya, terlihat serem, terus aduh sombong nih kayaknya nggak mau kenal sama orang baru kayak gitu. Enggak, justru aku friendly banget sama orang baru, bahkan siapapun sih. Even itu belum kenal sama sekali. Iya, nggak kenal sama sekali. Gampang, aku bakal gampang buat bukan dekat, maksudnya kenal sama orang gitu. Terus aku sangat sayang mama. Kalau kalian yang belum tahu. Sayangnya dalam arti apa nih? Kayak gimana sayangnya? Pokoknya sayang pisan lah, sayang banget. Nyaah pisan. Sayang mama, sayang papa pokoknya mah. Terus aku tuh friendly. Terus apa lagi ya? Seorang G Ramadan ini pernah galau banget gak? Pernah. Nah itu dia, aku sebenarnya pernah. Aku orangnya nggak macam-macam. Dan orang lihatnya kenapa ya, orang tatoan kan, wah ini nakal nih, atau misalkan sama pacarnya kayak gimana nih, padahal nggak kayak gitu, serius. Nah itu gak tuh selalu kayak gitu. Paradigma orang yang sekarang kan kalau misalkan lihat tatoan tuh kayak udahlah nggak bener gitu kan. Nah, dan nggak salah juga. Iya betul. Terus menurut KG apa yang harus dirubah dari pikiran orang-orang pada umumnya tentang orang yang bertato gitu? Nggak ada yang harus dirubah. Even mereka menilai atau ngejudge bahwa orang yang tatoan itu adalah orang yang nggak benar. Iya, serius. Karena di Indonesia sendiri, kenapa orang punya stigma yang jelek sama tato? Karena dibentuk sama sejarah kita, sama budaya kan. Jadi ya nggak salah juga kalau misalkan orang tua kita sekarang, orang tua yang hidup di zaman sekarang, yang udah boomer ya, istilahnya boomer, tapi jangan sebut boomer, maksudnya ya orang-orang tua yang mengalami sejarah dan budaya, pembentukan budaya itu, ya nggak salah juga sih untuk menilai orang tatoan kayak gitu. Tapi cara mereka menilai yang sebenarnya sedikit salah, karena zaman kan udah berkembang tuh, yang tatoan bukan preman doang sekarang kan. Cuman ya tetap nggak bisa disalahkan, karena ya pikiran mereka dibentuk dari budaya dan sejarah kita sih. Dan ya kalaupun mereka nggak mau ngerubah pikiran mereka terhadap orang yang tatoan, ya udah sih gitu. Toh aku nggak perlu membuktikan kepada orang-orang, buat apa? Aku sukses istilahnya gitu, atau apapun gitu yang mereka pikir aku nggak bisa lakuin, ya aku buktiin buat diri sendiri, sama buat orang-orang terdekat aja, bukan buat mereka yang nilai tato aku kayak gimana. Oke, aku setuju. Ngerasa kayak emang orang yang bertato tuh bukan berarti dia nakal kan? Iya, nakal sih sebenarnya, nakal. Ini aku nakal kan. Cuman maksudnya bukan kriminal gitu, dan bukan yang gak punya masa depan. Sebenarnya kalau disebut nakal, dari dia tatoan aja udah nakal gitu loh. Dari dia memutuskan untuk tatoan udah nakal gitu kan, kalau disebut nakal. Cuman kalau disebut yang tatoan ini kerjanya susah, atau apalagi sih biasanya preman atau apalagi, kalau gitu ya salah. Kalau disebut nakal ya udah nakal, aku akui aku nakal gitu. Tapi ya udahlah, terserah mereka mau nilai kayak gimana, bukan urusan aku. Karena stigma orang tentang aku bukan urusan aku, tapi respon aku terhadap mereka baru itu urusan aku gitu. Wih, ini quotes-nya mantap sih. Itu ngomongnya refleks apa udah pernah disiapin? Nggak pernah disiapin. Keren. Dan akhirnya sepanjang perjalanan KG akhirnya memutuskan ditato, sekarang udah dapat pekerjaan yang menerima KG dengan wujud apa adanya, maksudnya ditato. Terus pernah nggak KG mencurahkan isi hati yang berkaitan dengan perasaan terhadap seseorang dalam bentuk tato itu? Enggak, serius nggak ada. Kenapa? Kan biasanya orang-orang kayak begitu. Ini buat pacar aku misalnya kayak gitu. Oh enggak, kalau buat pacar, bahkan udah jadi istri pun kayaknya nggak bakal ada di tato aku sih. Alasannya? Karena ini dari Gofar ya, dari Gofar sama siapa ya? Dari Gofar sih aku nonton ini waktu itu. Karena pasangan itu nggak abadi. Yang abadi itu cuma orang tua sama anak. Udah.
Oh, jadi itu yang diterapin sama Kage, akhirnya memutuskan mau siapapun istri, mau siapapun nanti enggak ganti-ganti pacar, maksudnya siapapun yang bareng sama Kage yang nggak akan pernah diabadikan dalam tato. Nggak akan. Oke, menarik. Bukannya pesimis, cuman ya maksudnya ya udah sih, ini mah cerita aku aja ya, urusan aku gitu. Aku mau nato dia atau enggak. Tapi karena maksudnya apa ya? Buat apa juga aku nato istilahnya muka dia atau tentang dia di badan aku, nggak terlalu ini sih. Aku mah nulisin ada sih satu yang apa namanya? Ini nih quote sebenarnya yang paling aku suka dari aku. Apa tuh? Dan aku sampai tato ini, tatonya nggak bentuknya macam-macam, cuman teks kayak apa? Fontnya tuh font ketikan zaman dulu. Yang di tangan Pokoknya ya? di sini aku, ya yang di tangan sebelah kanan, yang bagian atas. Pokoknya yang tulisannya what's bad for your heart, it's good for your art gitu loh. Sampai sekarang tato favorit aku malah yang ini. Yang tulisan itu? Nggak tahu kenapa. Karena ya aku suka aja. Emang bener relate sampai detik ini gitu. Oke. Dan yang paling berkesan tatonya yang itu berarti sampai sekarang? Kalau dibilang berkesan, hampir semuanya berkesan sih. Cuman kalau ditanya tato favorit aku yang mana, yang ini sih. Justru yang teks biasa doang. Nah, bukannya tato tuh ada warna-warnanya juga ya, Kage? Ada warnanya, cuman aku milih untuk nggak berwarna deh kayaknya. Tapi rasa sakitnya sama kalau ditato. Rasa sakit ya sama. Kalau nggak mau sakit mah disablon. Emang bisa disablon? Ya nggak bisa tuh, aku masih. Enggak, sebenarnya kalau warna itu nggak ngaruh ke rasa sakit atau enggak. Yang ngaruh tuh banyaknya jarum kan, beda-beda. Gitu. Dan aku merasa kulit aku hitam ya, kenapa ya? Jadi aku milih untuk nggak warna karena takut butak gitu warnanya. Tapi kata orang-orang aku putih Iya, anjir. makanya aku bilang kayak Kage segitu bilang hitam. Gimana kalau aku dibandingin sama aku juga hitam? Gak tahu, makanya aku milih. Tapi aku lebih suka black and white juga sih. Jadi kayak kan nanti ini yang mau di full ini, full sleeve ini kan black and white, black and gray namanya. Cuman ya bakal ditambahin satu warna sih, paling merah doang. Gak akan ada warna lain, udah. Nah, boleh ngebocorin nggak nanti gambaran apa yang bakal digambar untuk menuhin di tangan itu? Atau sebenarnya udah pernah dipublish juga? Belum sih, justru aku nyari orang-orang yang lagi nyari orang-orang yang bisa ngegambar. Jadi belum ada Kali inspirasi aja. Mau gambar apa gitu? Udah, inspirasinya, maksudnya gambarannya udah ada. Aku pengen oriental, Japanese gitu kan, jadi kayak Yakuza, anjir. Yakuza, oke. Gambarannya sih kayak gitu, cuman gak kayak gitu banget. Dan aku lagi nyari orang yang bisa ngegambar buat jadiin tato aku. Tenang lah, duitnya ada kok. Oh, ini buat yang ngedengerin boleh nih berarti? Ya boleh, kalau kamu punya teman atau mungkin ini yang ngedengerin bisa ngegambar, hit me up. Ntar ada proyekan bareng. Wih, mantap. Lumayan lah buat nambah-nambah uang jajan yang ngegambar kali aja, yang mahasiswa yang masih kuliah, yang jago gambar. Pengennya sih yang gambarnya pakai tangan sih. Cuman kalau misalkan digital juga boleh, kalau misalkan emang bagus. Oke, ini nanti kalau siapa tahu yang mendengarkan boleh langsung nanti DM ya ke Instagramnya apa, Kage? Instagram aku Gian RRS. Nanti aku taruh juga. Aku taruh di poster. Nice. Nah, terus sekarang akhirnya udah berapa lama nih di tempat kerja, Kage? Udah 2 tahun. Sekarang. Menginjak 2 tahun berarti? Iya, udah nginjak 2 tahun. Sebentar lagi 2 tahun. Sekarang baru setahun 11 bulan, 10 bulan, 11 bulan ya. Lupa aku tanggal masuk. Pokoknya tahun ini bentar lagi 2 tahun. Sempet ada kepikiran untuk bikin usaha apa gitu, Kage? Buka jasa tato gitu? Enggak sih, karena aku sendiri nggak bisa ngegambar. Dan bisa ngegambar, cuman untuk gambar tato nggak bisa. Dan untuk natonya juga enggak lah. Aku cukup ditato aja, nggak mau nato. Terus kalau bisnis yang lain mungkin? Bisnis yang lain apa ya? Sejauh ini belum ada sih, karena aku masih ngembangin dulu ilmu tentang bisnis. Oke. Sambil berjalan sih sebenarnya di rumah juga ada kan, mama bikin kedai kopi kecil-kecilan gitu di rumah. Oh iya, terus nanti kalau aku ngebantu juga. Kalau Kage di sini
Yang di sana siapa? Sama mama aja? Ada kok, ada yang jaga di sana. Oh, apa namanya kalau boleh tahu? Dan tempatnya di mana? Di rumah aku di Ciwidey, namanya Cikofi. Cuman sekarang lagi tutup. Karena lagi pandemik. Iya, betul. Berarti kalian kalau yang apa? Kalau ada yang mau ke Ciwidey jangan lupa mampir ke Cikofi. Oh iya, mantap. Alamat rumah aku apa ya? Alamat sendiri lu. Jarang ke rumah soalnya. Boleh tuh, mampir-mampir. Nanti kalau udah beres pandemik mampir aja. Terus ini nih, aku sebenarnya menyampaikan banyak dibilang pesan enggak, cuman beberapa orang yang pernah bercerita ke aku dan pengen katanya kenal sama KG. Sebenarnya kan tadi udah dijelasin kalau KG sebenarnya orangnya friendly. Kalau emang mau kenalan aja anjir, aku bukan siapa-siapa. Cuma kan kelihatan KG sangar karena nih kalau kalian nggak tahu ya, KG itu selalu jadi tatip di kampus kalau misalkan ospek. Gak selalu, aku cuma sekali jadi tatip. Klarifikasi. Makanya dari situ akhirnya ngebuat orang-orang tuh kayak berimage tentang aduh segini takut KG sebenarnya orangnya nggak friendly gitu. Halo, kenalan aja lah. Cuma kalau followan Instagram ya ntar lagi ya. Aku nge-follownya yang kenal-kenal doang soalnya. Boleh. Terus nanti kenalnya dari mana dong kalau bukan dari Instagram? Aku lebih suka kenalan langsung dulu sih, karena Instagram juga bukan segalanya tuh. Kalau misalkan gak follow-followan di Instagram memang kenapa gitu kan istilahnya. Aku lebih suka ya kalau kenalan langsung dulu ngobrol, karena aku pengen lihat orangnya kayak gimana. Cara ngobrolnya gimana, komunikasinya kayak gimana, cocok atau enggak, cara komunikasinya apakah bagus atau enggak. Tapi di luar daripada itu KG orangnya nggak selected kan? Atau selected? Untuk kayak kalau teman deket banget selektif. Kalau misalkan untuk sekedar kenal, bahkan orang yang aku nggak suka juga, aku mah ya tetap temenan sih, karena suatu saat mungkin ada rezeki aku di dia gitu. Oke, berarti kalau misalkan kalian yang lagi mendengarkan terus main kenalan, mending langsung datang aja ke tempat kemana? Biar bisa ngobrol. Ajak ngopi aja. Terus ini rencana untuk NATO lagi setelah pandemik ini langsung? Langsung. Berarti nanti atau habis puasa mungkin, nggak tahu juga sih. Kayaknya habis lebaran deh. Berarti emang sebenarnya udah mantep ya dari waktu itu udah mau NATO? Udah dari tahun kemarin sebenarnya. Cuman nggak ada tabungannya belum ada kepake buat yang lain, cicilan segala macam. Ya udah nanti dulu lah. Sejauh ini nih, kalau misalnya berbicara tentang harga, udah ngehabisin berapa sih totalnya? Kalau pribadi, uang pribadi ini sebenarnya beberapa tato ada yang dimurahin karena aku selalu nyari yang kenal gitu loh. Oh. Selalu ada channel gitu lah. Jadi cuman sekitar berapa ya ini? 4 juta mungkin, 4 juta, 5 juta kalau nggak salah. Karena ya kecil-kecil sih sebenarnya, yang sebelah kanan kecil, yang kiri juga belum full kan. 4 jutaan, 5 juta kalau nggak salah, kalau total ya. Udah lumayan ya? Ya lumayan, cuman seukuran itu mah murah sih. Karena di beberapa tempat tato, kayak tato kecil aja bisa sampai 5 juta satu tato doang. Wow. Dan itu harus di remake nggak? Atau maksudnya di apa namanya? Kayak diperbaikin lagi per tahun? Enggak sih, enggak. Oh, berarti itu tetap kayak begitu ya? Tetap kayak gitu, cuman tinggal perawatannya aja. Oh, emang ada perawatannya? Untuk pertama sebulan awal ditato itu perawatannya ribet banget. Kayak nggak boleh berenang, nggak boleh kena sinar matahari, nggak boleh, ya pokoknya ribet lah. Untuk kedepannya jangan terlalu sering kena sinar matahari, apalagi tanpa sunblock khusus tato gitu ya. Kalau nggak sunblock biasa juga bisa sih, jangan terlalu sering. Jadi kedepannya harus kalau keluar naik motor gitu, matahari lagi terik harus pakai jaket, atau enggak misalkan mau olahraga siang-siang gitu pakai sunblock. Simpel sih, cuman ya menurut aku mah ribet karena aku nggak biasa kayak gitu-gitu. Menarik. Karena aku jujur aja sempat kepikiran juga, cuman aduh nggak berani. Enggak lah, kalau cuman kepikiran doang nggak usah. Yang kepikiran sama yang udah niat bergerak itu beda ya? Beda. Karena kalau kepikiran doang kayaknya semua orang yang aku tanya gitu ya, orang-orang di sekitar aku pengen nato karena apa? Karena keren aja gitu, karena pengen tatoan. Cuman kalau ditanya berani nggak berani, ya udah nggak usah. Jadi berarti aku harus memantapkan dulu diri. Iya betul, kalau emang mau tatoan asal udah bisa tanggung jawab udah.
sama jalan pakai duit orang tua. Oh, berarti Kasian. selama ini emang gak pernah pakai duit orang tua, Kak Gi? Ya gak pernah lah, gimana pakai duit orang tua buat nato. Iya, bagus sih. Jangan juga. Buat mabok aja gak pernah, buat ngerokok juga gak pernah. Berarti semuanya emang berawal dari... Nah, itu pemikiran kayak gitu Kak Gi mulai dari kapan? Mulai dari kapan ya nggak tahu, kalau ditanya dari kapan kayak ya berkembang aja tiba-tiba karena kenal sama orang, sharing cara pikirnya kayak gini, terus baca-baca cara pandangnya kayak gini, cara pandang orang teh, terus ya sebenarnya ya kumpulan dari pikiran orang-orang yang aku kenal sih. Nggak aku kenal, maksudnya aku yang sekarang ini adalah perkembangan dan kumpulan dari referensi-referensi yang aku kumpulin gitu loh. Kayak misalkan aku suka sama public figure ini nih, pemikirannya oke nih, yang ini nih, ya aku terapin gitu loh. Kayak gitu aja. Terus akhirnya dari Kak Gi sendiri gitu, gimana cara Kak Gi memaknai hidup lewat ya tato Kak Gi? Memaknai hidup apa ya? Tato itu kalau kata Gofar ini ya, aku nge-quotes lagi nih. Iya. Nge-quotes orang lain. Tato itu kayak iman, baru punya sedikit udah diunjuk-unjuk terus. Kocak. Iya, orang yang baru pertama punya tato tuh noraknya nggak ada dua, serius. Kayak aku bangga juga banget ngalamin gitu. sih. Kayak pengen dilihat orang aja, pakai kemeja lipat terus, nggak mau pakai jaket. Pengennya kelihatan terus tato, padahal tato kecil doang kan kelihatan. Kayak ya udah sih, nggak apa-apa lah. Poster awal-awal ya terserah lah itu mah. Berarti Itu. Dan menurut aku juga apa ya, kalau disambungin sama hidup ya, tato itu kan bentuk tanggung jawab gitu ya, dan bentuk apa sih namanya, pendirian gitu ya. Kayak kalau lu mau nato ya berarti udah siap sama semua konsekuensinya gitu loh. Toh tato sebenarnya pada akhirnya bukan cuma masalah keren-kerenan, ini menyangkut kehidupan ke depannya kan, kayak gitu ya. Kalau misalkan memang nggak punya skill buat dijual, kira-kira masih nggak tahu kerja mau di mana, dan masih belum punya planning ke depannya kayak gimana, ngejalanin hidupnya mau kayak gimana, planning kalian teh, terus ya nggak usah tatoan kalau kayak gitu, karena ini bakal ngerubah kalian sepenuhnya gitu. Iya, betul-betul. Karena emang harus ada niat dari awal juga kan. Iya, sebenarnya pendirian ya gitu. ini bentuk pendirian gitu. Harus kuat dulu, bukan cuma niat doang. Karena kalian nggak tahu kalau misalkan udah ditato nih ya, apa aja sih bakal yang kedepannya. Apakah kalian bakal disinisin sama orang tua temen gitu loh, ataukah kalian bakal diliatin pas pergi ke masjid. Oh iya, atau betul, mungkin kalian gak direstuin sama orang tua pasangan gitu kan. Betul, setuju. Gak tahu kan, maksudnya banyak lah sebenarnya. Ya harus siap aja. Berarti harus dipupuk juga komitmen dalam dirinya ya. Iya, itu dia komitmen. Oke. Terus goals terdekat KG atau goals jangka panjang KG itu apa sih? Goals jangka panjang pengen beli rumah tahun depan. Amin ya Allah. Kalau goals terdekat ya pengen nambahin income stream sih. Gak mau dari situ-situ doang, kayaknya lebih enak ya. Sebenarnya sekarang juga udah lumayan sih, dari beberapa stream masuk gitu pemasukan, cuman pengen nambah lagi. Wajar sih, manusiawi emang selalu pengen yang ada lagi, pengen nambah lagi. Gak pernah cukup, bukan gak pernah cukup, kayak aku gak pernah puas aja gitu. Sebenarnya cukup mah udah lebih dari cukup sekarang untuk menghidupi aku dan biaya hidup yang lain-lain gitu, dan gaya hidup. Cuman kayak pengen nambah lagi aja buat jangka waktu terdekat ini gitu. Oke. Berarti nanti mungkin ada rencana untuk tadi Kage lagi mau membangun bisnis juga kan? Walaupun belum tahu apa. Kalau membangun bisnis udah tahu sebenarnya rencananya tuh. Cuman tinggal eksekusinya dan tinggal nyari partner dan modal. Berarti tinggal digerakin, dihayukeun. Tapi kan itu rada susah ya, karena apa ya? Karena ya pengen proper lah, aku nggak mau asal-asalan gitu loh. Bener sih. Mantap, pernah kepikiran untuk terjun di dunia entertainment kah Kage?
Aku pengen jadi public speaker, serius. Oh ya? Hmm. Dalam kegiatan apa gitu maksudnya public speakernya? Apa aja, entah itu MC, entah itu apa sih namanya? Yang siaran radio tuh. Oh iya. Penyiar. Penyiar. Susah banget. MC, penyiar, atau apa aja sih sebenarnya public speaker gitu. Terus udah pernah nyoba masuk belum, ke... Okay. Belum sama sekali. Aku masih, ya sampai sekarang masih ngelatih cara ngomong aku lewat podcast, lewat apapun sih sebenarnya. Ngobrol depan kaca sendiri. Emang suka? Iya. Biasanya bahasa Inggris sih, biar pede. Oh iya, sebelum buat kalian yang nggak tahu, kalau KG juga punya podcast. Apa namanya KG? Podcast Karantina. Cari aja di Spotify sama di Apple Podcast. Iya, podcast Karantina. Podcast Karantina. Itu pembahasannya tentang apa KG? Pembahasannya baru 2 episode kan. Yang pertama itu tentang love life. Pembukaan tentang love life. Yang keduanya itu tentang kuliah sambil kerja. Nanti yang ketiga ada lagi, entah itu besok atau lusa, itu bakal ngebahas tentang kenakalan remaja. Wih, menarik nih. Tuh, jadi dengerin aja kalian. Oke. Mampir. Jadi aku ceritanya ngepodcast bareng podcaster juga, ya. Iya, karena sekarang ya nggak masalah sih, maksudnya lebih banyak yang bikin podcast ya lebih bagus lagi karena lebih bervariasi kan. Aku justru lebih senang ngelihat orang kayak ya udah semua bikin gitu, misalkan jadi YouTuber, ya udah semua jadi YouTuber nggak apa-apa gitu. Entah itu jelek atau enggak, ya udah yang penting dia berusaha dulu, karena ya industri kreatif biar nggak mati lah gitu. Iya betul, setuju. Dan sekarang aku berpikirnya kalau lihat dari teman-teman aku gitu, mereka tuh terkadang punya pemikiran kreatif juga, cuman nggak bergerak. Padahal ide-ide mereka tuh ide-ide bagus banget. Itu dia sebenarnya, ide kreatif itu susah buat dijalanin sendiri karena akan lebih mudah kalau dijalanin bareng-bareng. Misalkan salah satunya yang punya ide, yang salah satunya lagi sebagai eksekutor gitu kan. Itu sebenarnya lebih bagus untuk dicari temannya yang emang bisa buat ngembangin ide kreatif. Kalau emang kalian nggak bisa gitu. Iya sih, setuju. Oke deh, ini mungkin jadi segmen terakhir dari aku. Oke, udah nggak ada lagi. Satu lagi nih terakhir, pertanyaan terakhir. Bukan pertanyaan. Tuh? Aku pengen kayak KG memberi kata-kata inspiratif, motivasi untuk orang di luar sana mungkin yang juga sedang merasakan, dibilang mungkin mereka sebenarnya udah dalam rangka mau menato atau apa, pokoknya hal yang sedang menjurus ke sana, tapi tetap ke batas dengan stigma yang pada umumnya gitu KG, atau apa menurut KG itu gimana? Gini ya, sebenarnya tato tidak menghambat kalian buat berkembang, cuman tato bakalan ngerubah hidup kalian sepenuhnya gitu loh. Jadi balik lagi kayak yang tadi, butuh komitmen dari awal ya. Kalau untuk berkembang, mau kalian tatoan sebadan-badan sampai ke gigi juga, kok berkembang mah gimana personalnya, cuman secara kehidupan, lingkungan, atau ya pokoknya orang sekitar gitu bakal berubah gitu. Oke. Terus ada lagi? Itu doang sih, pokoknya kalau yang mau tatoan, kalau ragu nggak usah. Kalau misalkan tato buat keren-kerenan itu nggak apa-apa, cuman dipikirin lagi. Karena itu nempel permanen sampai kalian mati. Betul. Terus apa lagi ya pokoknya kalau emang benar-benar emang mau nato banget ya harus siap aja sama semua konsekuensinya gitu. Oke, setuju. Terima kasih KG udah menyediakan waktu untuk aku ngobrol malam-malam, mengganggu waktunya. Sama-sama. Kebetulan lagi gabut juga. Mungkin nanti siapa tahu gitu kan, gantian aku yang diundang. Boleh, nanti kalau mau kita cari bahasan dulu karena aku pengen ngebahas yang lebih segmentif gitu. Boleh. Oke deh. Aku tunggu podcast selanjutnya, terus lancar juga semua kegiatan usaha. Amin, thank kerjaannya. You. Lancar juga ya semua urusannya. Semoga tetap sadar di pandemik ini, tetap waras, jangan sampai gila. Iya bener. Karena aku juga udah setengah gila ini.
Semoga nanti rencana katanya pengen beli rumah tahun depan tercapai. Terus Amin. aku tunggu juga ini tatonya yang nanti terbaru diposting, dan menunggu ceritanya dari tato itu apa. Boleh. Sampai ketemu lagi Kage, mungkin kalau ada waktu. Sampai ketemu Nge. Iya, kita bisa ngopi-ngopi. Iya, oke. Makasih Kage. Sama-sama, bye. Bye. Dan untuk kalian yang udah mendengarkan podcast ini, ambil hikmahnya dan manfaatnya untuk hidup kalian. Semoga kalian mendapatkan pencerahan dari obrolan aku. Dan kalau misalkan kalian mau cerita juga atau mau request orang siapa yang setelah ini mau diundang, boleh langsung kirim DM ke @hai.bunga atau di first akun aku di @revanibunga. Jangan sukar, jangan malu, karena siapa tahu abis ini aku ngobrolnya sama kamu. Terima kasih udah dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.